Dr. Arthur Mawuntu, spesialis saraf konsultan. Beliau merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi di FK Unsrat Manado. Pernah menjadi terbaik ketiga dalam ujian kompetensi nasional PPDS Neurologi pada tahun 2010, menjadi KPS Program Pendidikan Dokter Spesialis termuda, dan berhasil membawa peserta didiknya menjadi juara dalam ujian kompetensi nasional. Merupakan salah satu peserta dari The 7th Japan Medical Innovation Program di Fukuoka pada tahun 2017 mewakili Indonesia. Selain itu, beliau pernah menjadi juara 1 dosen teladan FK Unsrat 2019 dan pada tahun yang sama menjadi juara 2 dosen teladan di Unsrat. Saat ini, beliau juga aktif dalam berbagai penelitian dan merupakan penerima insentif Ristek BRIN untuk publikasi artikel penelitian. Kenapa saya tertarik menjadi seorang neurolog? Yang pertama, karena pada saat saya baru selesai sekolah di dokter umum, itu jumlah neurolog di Indonesia sangat terbatas. Kemudian yang kedua, karena neurologi ini pendekatan ilmunya bersifat deduktif, jadi kita harus menjadi seperti seorang detektif, seperti Sherlock Holmes untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Karena itu kita mengenal ada diagnosis klinis, diagnosis topis, diagnosis etiologis, dan diagnosis patologis. Bidang-bidang apa yang paling disukai dan apa alasannya? Bidang minat saya neuroinfeksi, neuroaids, dan neurologi. Mengapa saya senang? Karena yang pertama, yang berminat dalam cabang ini juga masih sedikit, padahal masih cukup banyak di Indonesia. Kemudian yang kedua, karena dalam bekerja kita akan melibatkan banyak mahasiswa yang lain, sehingga kita bisa menciptakan link, bisa bekerja bersama-sama, bisa buat proyek bersama-sama. Kemudian apa itu neuroinfeksi dan neurologi? Neuroinfeksi itu adalah cabang dari neurologi yang mempelajari infeksi di susunan saraf pusat dan juga susunan saraf bumi. Kemudian kalau neurologi itu adalah cabang neurologi yang mempelajari penyakit neurologi di susunan saraf, misalnya seperti imun, sklerosis, neurodegeneratif, mielitis, dan juga neurologi. Nah, bagaimana membagi waktu? Nah, sampai sekarang saya susah memberikan jawabannya. Tapi intinya kita perlu mencari tim yang solid. Kita bisa memahami kekurangan dan kelebihan mereka sehingga bisa membagi pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan saya baik di program studi maupun dalam penelitian, saya memiliki tim yang solid sehingga tidak terlalu sulit untuk membagi pekerjaan. Apa ada mimpi-mimpi yang belum tercapai? Banyak. Pertama, saya ingin membuat program studi neurologi ini menjadi program studi yang unggul di Indonesia dan juga memiliki hubungan dengan luar negeri dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Yang kedua, saya ingin membuat satu pusat penelitian dan pelayanan bidang infeksi di Indonesia bagian timur di Manado. Dan yang ketiga, sekolah lagi promosi. Bagaimana rasanya menjadi KPS termuda? Sebenarnya sudah tidak muda lagi ya. Kalau pertama kali menjabat benar, kalau sekarang tidak. Tapi tentu saja yang saya rasakan sebagai KPS yang termuda, tentu itu menjadi satu hal yang membanggakan. Tapi di sisi lain juga membuat saya berusaha lebih keras lagi, karena KPS-KPS yang lain yang lebih berpengalaman tentu mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dari saya. Kemudian selanjutnya tentu saya berusaha belajar dari mereka, mencari tahu bagaimana cara mengelola satu program studi sehingga bisa memberikan prestasi dan juga menghasilkan lulusan yang baik berguna bagi bangsa dan negara. Bagaimana membuat suatu prodi baru bisa membawa banyak prestasi dan bersaing dengan prodi-prodi lain yang sudah lebih dulu ada. Tentu saja di sini yang pertama kita membutuhkan keteladanan. Artinya kita sebagai seorang dosen juga harus berusaha untuk menunjukkan kepada peserta didik bagaimana kita berusaha untuk bersaing. Kemudian yang kedua, kita mampu merangkul para peserta didik serta segenap unsur yang ada dalam prodi serta yang ada di atas prodi untuk bersama-sama bisa memotivasi, mengajarkan para peserta didik sehingga bisa memperoleh prestasi yang maksimal. Kemudian yang ketiga, tentu kita berusaha untuk melihat ke prodi-prodi lain yang sudah lebih dulu ada, bagaimana mereka melakukan hal-hal yang baik
dan itu kita ambil untuk kita terapkan di program studi. Bagaimana menjaga semangat kerja? Yang pertama, kalau dari saya sih, be inspired. Jadi kita perlu mengetahui kisah-kisah para neurolog atau tokoh-tokoh besar, kemudian kita terinspirasi untuk mengerjakan karya-karya besar seperti mereka. Kemudian yang kedua adalah get connected. Get connected itu artinya kita juga harus mencari link dengan teman-teman kita yang memiliki passion yang sama supaya kita juga tetap semangat untuk bekerja. Kemudian yang ketiga adalah set a high standard. Kita perlu menjaga iklim kompetisi sehingga itu akan membuat passion kita tetap menyala. Oleh karena itu kita perlu melihat bagaimana pekerjaan teman-teman kita di tempat lain, di tempat yang lebih maju, sehingga kita bisa men-set, mengatur, menetapkan standar yang lebih tinggi agar kita juga bisa bekerja mencapai standar. Kemudian yang terakhir adalah take a good sleep and do your homework. Terima kasih.